selaku Ketua Majelis Ifta wal Irsyad Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman Kabupaten Purwakarta mendukung penuh atas penelitian atau tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kan soal dukung-mendukungnya ya. Tapi bagaimana frekuensi orang itu bisa selaras dengan Kiai Imad karena ada kesamaan rasa. Ini kan juga secara psikologi harus dilihat. Pertama, karena ada kesamaan rasa. Kedua, karena ada peristiwa yang melatar belakangi. Apa peristiwanya? Bagaimana arogansi sebagian dari habaib itu? Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda, atas masukan-masukan yang konstruktif dari Anda di kolom komentar. Semoga apa yang Anda sampaikan dan bisa membangun sesuatu yang baik dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang memberikan komentar miring, ya tolonglah disudahi. Kita di sini berusaha untuk seobjektif mungkin menilai sesuatu. Namun ada sesuatu juga yang membuat saya masih geleng-geleng, yakni perdebatan antara Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrur Razi dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani MA yang sama-sama pengurus NU berkecamuk dalam perdebatan terkait dengan nasab Ba'alwi dan ekses yang ditimbulkan. Terkait dengan ekses sudah saya bahas kemarin. Kalau menurut saya ekses positifnya lebih banyak. Nah, kenapa saya menjadi geleng-geleng kepala? Secara umum kita tahu kalau Ba'alwi itu memiliki organisasi pencatatan nasabnya yang disebut Rabithah Alawiyah yang didirikan 2 tahun setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Kenapa kok yang ribut itu Kiai PBNU, khususnya Kiai Fakhrur? Kalau sekali lagi berbicara ekses itu ada positif, ada negatif. Dampak itu ada yang baik, ada yang buruk, itu pasti beriringan. Dampak positifnya jelas, banyak teman-teman yang akhirnya sampai belanja kitab jutaan rupiah untuk meneliti nasab. Ini kan bagian dari ranah keilmuan yang bangkit gara-gara penelitian Kiai Imad. Kalau toh ada yang teriak-teriak miring, termasuk Kiai Imad juga dikatakan menyampaikan sesuatu yang provokasi. Pertama, kita harus melihat ceramah keras dengan isi yang tegas keluar nggak dari substansi. Sepanjang yang saya amati dari ceramah Kiai Imad tidak keluar dari substansi, walaupun mungkin sebagian orang akan menilai cara Kiai Imad menyampaikan itu berlebihan. Termasuk saya juga tidak sejalan ketika terlalu menggebu-gebu. Hanya saja kita juga harus sadar diri bahwa setiap orang, setiap penceramah itu memiliki style masing-masing. Dan juga melihat audiennya, melihat jemaahnya. Seringkali orang-orang kita ini, mohon maaf ya, kalau tidak verbal itu tidak paham. Harus dikatakan saklek gitu. Itu kalau kita mencoba melihat dari sisi ceramah Kiai Imad yang keras. Dan dikatakan jangan dibawa ke kampung-kampung. Bos, kitab yang ditulis para ulama itu kan hasil diskusi yang kemudian ditelaah secara mendalam oleh para mu'alif, oleh para penulis, lalu disebar. Apa bedanya sih? Kenapa harus penelitian harus di kampus-kampus? Janganlah direndahkan orang-orang di kampung-kampung. Jangan dianggap orang-orang kampung itu orang-orang bodoh. Mereka memiliki penelaan-penelaan masing-masing, walaupun sebagian juga memang harus ada yang disampaikan secara verbal. Mungkin itulah yang kemudian membuat Kiai Imad dan sebagian dari kiai yang lain menyampaikan hal itu di ruang-ruang publik di kampung-kampung dengan bahasa verbalistik. Kan harus melihat audiennya, bos. Dan kalau mau agak debat kusir sedikit, yang lebih parah kalau Kiai Imad ini dianggap parah, ya, kalau Kiai Imad ini dianggap provokasi, yang lebih provokatif bahkan tidak sesuai data itu siapa yang banyak? Bahkan kiai-kiai kita juga dibilang dengan sebutan kebun binatang, bahkan ada dengan menyebut kotoran. Akan ada yang Kiai si abi ini saripah je benih Kiai, tapi taeh. Apa enggak kasar itu? Apakah tidak ada di antara kiai-kiai NU yang menikahi Hababah, atau Sarifah dalam sebutan mereka? Dan banyak lagi kalau kita mau
melihat ke sisi itu secara objek di lapangan. Menurut saya nggak usah berat sebelah lah. Tapi laki-laki yang dipersoalkan itu mestinya yang memberikan tanggapan. Kenapa Kiai Fahrur yang ribet? Sampai rapat di PBNU ada keinginan untuk memberhentikan. Kalimat dipecat nggak mau. Apa bedanya dipecat dengan diberhentikan ya? Sebab orang ketika menjalankan satu tugas lalu diberhentikan itu kan bahasa lainnya dipecat. Kok sampai ke situ gitu loh. Tapi ya apapun sudah terjadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi permenungan bagi kita semua. Seperti yang saya katakan bahwa bangunan Nahdlatul Ulama, rumah besar umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah secara khusus di Nusantara ini harus tetap tegak berdiri sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri kita, oleh kiai-kiai sepuh kita. Nah, apapun yang sudah dilakukan oleh Kiai Imad, positif negatif dampak yang dihasilkan adalah sesuatu yang alamiah. Dan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Fahrur kemarin dalam debat di Pada Suka TV, bukan malah menciutkan Kiai Imad, bukan malah membuat orang yang satu frekuensi dengan Kiai Imad itu gentar. Ya mohon maaf, tanpa merendahkan satu jabatan di lingkungan Nahdlatul Ulama, jangan orang itu dianggap semua ingin menjadi sesuatu dalam jabatan itu, karena berbakti tidak harus pada sisi yang struktural. Janganlah dalam tanda petik mengancam seseorang akan diberhentikan kalau begini. Menurut saya ini mohon maaf ya, tindakan yang tidak elegan, untuk tidak mengatakan tidak dewasa. Mestinya kalau ada positifnya dinaikkan, negatifnya bagaimana diminimalisir, bukan lantas diberangus semuanya. Dan banyak hal yang ambigu sih menurut saya, tetapi bagaimana Anda melihatnya, semoga ini menjadi pencerahan juga. Dan pada edisi kali ini, sahabat-sahabatku, seperti yang saya katakan, tidak menciutkan orang-orang yang satu frekuensi dengan Kiai Imad. Saya tidak mengatakan pendukung, yang satu frekuensi dengan Kiai Imad. Satu diantaranya seorang Kiai dari Jatman. Saya bacakan, saya mendapatkan kiriman video bahwa Kiai Haji Ahmad Badruddin Nawawi, Ketua Majelis Ifta wal Irsyad Jatman, Kabupaten Purwakarta, memberikan dukungan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badruddin Nawawi. Saya di sini selaku Ketua Majelis Ifta wal Irsyad Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman Kabupaten Purwakarta, mendukung penuh atas penelitian atau tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam membongkar ketidaktersambungannya para habaib ke Rasulullah SAW. Dan saya berharap para habaib ini mampu untuk membuktikan dalil ataupun data dalam kitab-kitab nasab ataupun sejarah atas ketersambungannya kepada Rasulullah. Dan bila mana para habaib ini tidak mampu untuk membuktikan, maka saya berharap agar para habaib hentikanlah untuk tidak lagi mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah dari Rasulullah SAW. Dan bila mana memang para habaib ini tetap kekeh bahwa dirinya itu tersambung kepada baginda Rasulullah SAW, tapi tidak mampu untuk membuka data baik dari kitab nasab ataupun sejarah, jalan satu-satunya ya memang tes DNA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, penuturan dari Kiai Ahmad Badruddin selaku Ketua Majelis Ifta wal Irsyad Jatman Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dari sini, ini bukan soal dukung-mendukungnya ya, tapi bagaimana frekuensi orang itu bisa selaras dengan Kiai Imad karena ada kesamaan rasa. Ini kan juga secara psikologi harus dilihat.
Saya sampai hari ini belum pernah ketemu Kiai Imad. WA pernah saya akui, tapi ketemu belum. Tapi kenapa saya satu frekuensi dengan beliau dan orang-orang yang lain satu frekuensi dengan beliau walaupun sekalipun belum pernah ketemu? Pertama, karena ada kesamaan rasa. Kedua, karena ada peristiwa yang melatar belakangi. Apa peristiwanya? Bagaimana arogansi sebagian dari habaib itu? Bagaimana mereka dalam tanda petik barangkali memperdagangkan nasabnya untuk menguatkan dirinya. Kalau meminjam istilah dari Habib Profesor Ismail Fajri, untuk mendapatkan otoritas diri, mendapatkan otoritas keagamaannya sekuat tenaga, menyambungkan dirinya. Itu yang waktu itu pernah saya bahas ya terkait dengan Abah Lutfi, menyambungkan nasabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dari sini kan bisa dilihat bahwa pengakuan kelompok mereka atas diri sebagai dzurriyyah Nabi itu untuk memperkokoh dirinya sebagai manusia yang otoritatif. Mesti kan melihat ke sana. Tidak ada masalah sebagai otoritatif untuk mencapai kebaikan, tapi di lain sisi tidak sedikit bahkan yang mengemuka bahwa akhirnya mereka merasa lebih dari yang lain. Ini yang harus menjadi pemikiran, tidak hanya sekedar rungkat-merungkat, tidak sekedar bahwa mereka memiliki jasa dalam satu sisi, tetapi bahwa ada sisi lain yang harus dipertimbangkan. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Dan salam hormat buat Kiai Ahmad Badruddin. Semoga pada saatnya kita bisa bersua. Salam hormat juga buat semuanya, baik yang pro ataupun yang kontra. Tetap kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan terbelah belah oleh persoalan-persoalan yang tidak semestinya. Penelitian adalah sesuatu yang dibolehkan oleh undang-undang dan juga dianjurkan di dalam agama selama itu berpegang pada koridor-koridor yang diperbolehkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.